Ya, kita mulai ya teman-teman kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan suaranya bisa terdengar dengan baik ya. Mohon maaf sebelumnya karena terpaksa jadwal kita pindah di hari ini, hari Senin. Karena saya ternyata Jumat itu full kegiatan dengan kementerian di di Direktorat GTK, di Dirjen GTK setiap akhir pekan. Jadi kalau Jumat saya hampir dipastikan tidak bisa ini. Mungkin setidaknya sampai akhir bulan ini. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tidak ada kegiatan kita bisa kembali ke jadwal semula. Jangan lupa teman-teman yang hari ini ikut kuliah mengisi presensi di OCW ya. Sebagaimana biasanya kalau kita kuliah teman-teman diminta untuk mengisi presensi di OCW. Izin masuk. Ya. OCW-nya jamnya settingnya itu jam 7.25 sampai jam 7.25. Jadi nggak bisa buat absen. Oke, saya betulkan dulu ya kalau gitu ya. Oh iya, mohon maaf ini tadi lupa ngeset. Oke. Ya, silakan Mbak. Coba dicek. Sudah bisa? Sudah bisa belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini harusnya yang hadir 30 ya, ini baru separuh ini kira-kira. Sudah tahu belum ya kalau kuliahnya dipindah hari, dipindah jadwal? Halo, teman-teman yang lain sudah tahu kalau jadwalnya kita pindah? Sudah, Pak. Ya, Mbak Oktaviana ya. Iya Pak, sudah Pak, sudah saya Sudah kasih tahu Pak. Sudah di-share ya. Baik, mohon maaf sebelumnya kita belum pernah ketemu secara sinkronus di kuliah kita biostatistik. Nah, kalau kita melihat urutannya, hari ini kita diskusi atau membahas tentang uji prasyarat statistik. Jadi pada statistik inferensial, statistik yang dipakai untuk mengambil keputusan atau menggeneralisasi simpulan dari sampel ke populasi, itu butuh prasyarat statistik untuk statistik yang parametrik. Jadi statistik inferensial itu nanti ada dua macam ya teman-teman. Ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, statistik yang parametrik itu membutuhkan uji prasyarat sebelum uji atau uji hipotesis itu diberlakukan. Tapi barangkali kita perlu mendiskusikan dari apa yang sudah teman-teman pelajari sejak dari pertemuan pertama yang terlantar itu, karena kita kuliah kan mulai dari dari awal sekali, harusnya mulai dari pengertian dan aplikasi biostatistik, kemudian populasi dan teknik sampling, kemudian hipotesis dan galat, ada variabel jenis data dan pengukurannya, kemudian rancangan penelitian, ini yang terakhir pekan kemarin. Jadi rancangan penelitian ini khususnya untuk penelitian-penelitian yang eksperimental itu kita butuh rancangan percobaan. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang desain penelitian itu
tidak hanya semata-mata penelitian-penelitian yang eksperimental, karena ada banyak desain penelitian, ya. Ada penelitian kuasi eksperimen itu sendiri yang mendekati penelitian eksperimen, kemudian ada ex post facto dan sebagainya. Nah, ini tentu boleh lewat chat atau mau ngomong langsung silahkan. Nah, target kita hari ini pada mata kuliah kita itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi statistik untuk keperluan analisis dari data hasil penelitian, ya. Jadi bukan semata-mata memahami, tetapi nanti juga bisa mengaplikasikan apa yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah mendapatkan data. Bagaimana cara menganalisisnya, terutama untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi atau bisa kuliah lain, ya. Silakan yang mau disampaikan. Yang mau disampaikan. Yang ya, ngaco ini sepertinya. Oke, silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan saja, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nanti kita diskusikan bersama, ya. Kita saling sharing supaya bisa menambah wawasan kita di mata kuliah biostatistik ini. Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Oke, kalau tidak begitu, mungkin saya ulas sekilas-sekilas ya, dari apa yang sudah seharusnya kita pelajari. Jadi mulai dari pengertian dan aplikasi biostatistik, ini saya kira tidak ada masalah bagi teman-teman. Jadi biostatistik itu ya statistika yang kita terapkan di penelitian-penelitian yang berkaitan dengan biologi, bahasa sederhananya begitu. Nah, dalam hal ini teman-teman tentu harus mengingat bahwa sebetulnya biostatistik itu ya statistika itu sendiri. Hanya ini khususnya kita terapkan pada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan biologi. Nah, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan biologi itu kan banyak sekali ragamnya. Maka nanti di dalam mendesain sebuah penelitian itu harus memperhatikan banyak hal, ya, memperhatikan banyak faktor, sehingga bukan semata-mata di situ kita punya angka kemudian kita olah begitu ya,
Tetapi bagaimana kita bisa mempercayai apa yang kita olah itu merupakan apa yang memang seharusnya diolah. Karena kalau tidak begitu, statistik itu kan apa ya, alat yang sangat fleksibel sekali. Kalau bahasa sederhananya, apapun angka yang diolah itu pasti akan keluar hasilnya. Karena dapur statistik itu memang basisnya, bahan bakunya adalah angka. Tetapi kalau angka yang kita peroleh itu tidak kredibel, maka hasilnya pasti juga tidak kredibel. Ya. Sehingga kita juga mengenal istilah garbage in, garbage out. Artinya kalau yang dimasukkan itu sampah, keluarnya juga akan jadi sampah gitu ya. Artinya angka itu sebetulnya tidak bermakna apa-apa. Sekalipun sudah melalui proses pengolahan di dapurnya statistik, kalau itu tidak berupa input yang baik, ya hasilnya tidak akan baik. Jadi ini penekanannya adalah pada penerapan statistika, khususnya pada statistika inferensial atau statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan di dalam sebuah analisis. Ya. Nah, kita sebelum sampai pada statistika inferensial itu juga ada statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu fungsinya adalah untuk mempersingkat gambaran dari sebuah kondisi atau sebuah keadaan. Jadi kalau misalnya dikatakan 60% mahasiswa pendidikan biologi itu berasal dari Solo dan sekitarnya. Itu adalah contoh statistik deskriptif. Artinya prosentase itu merupakan gambaran secara umum dari apa yang akan digambarkan. Dalam hal ini adalah keberadaan atau asal daerah dari mahasiswa pendidikan biologi misalnya. Atau bisa juga dalam kesempatan yang lain misalnya disampaikan rata-rata nilai ujian nasional pada tahun 2019 misalnya ya, tahun 2019 di Kota Surakarta untuk mata pelajaran biologi adalah 80,3 misalnya. Nah, 80,3 itu adalah salah satu aplikasi dari statistika deskriptif atau statistik deskriptif. Nah, lebih lanjut pada statistik itu juga ada statistik inferensial. Sehingga gambaran yang terdapat pada sampel itu harapannya juga bisa berlaku pada populasi. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan statistika inferensial. Nah, di dalam statistik inferensial, di situ kita mengambil cuplikan yang kemudian kita sebut sebagai sampel. Nah, jadi gambaran mudahnya adalah kalau kita mengambil sebagian kecil dari apa yang seharusnya kita ukur, maka harapannya sebagian kecil itu menjadi gambaran yang sama persis dengan kalau kita mengambil keseluruhan. Sama ketika ibu-ibu atau mbak-mbak masak gitu ya, sayur asem misalnya, di situ kita tambahkan garam atau tambahkan gula. Kemudian kan kita tidak mungkin mencicipi semuanya. Cukup ambil pakai ujung sendok misalnya, kemudian diteteskan di tangan, kemudian kita cicipi. Nah, kemudian pada saat kita mencicipi itu kita menyimpulkan, oh sayur di belanga ini atau di tempayan ini sudah asin atau kurang asin atau kurang manis dan seterusnya. Nah, itu adalah simpulan yang kita ambil dalam statistika inferensial. Jadi kita ngambil sedikit, tetapi kemudian simpulan dari yang kita ambil sedikit itu berlaku untuk populasi. Itulah yang disebut dengan statistika inferensial. Maka kaidah di dalam pengambilan sampel itu nanti kita yang kita sebut sebagai teknik sampling. Ya, teknik sampling, teknik mengambil sampel. Nah, artinya sampel itu tidak bisa sembarangan. Kalau tadi kasusnya itu adalah sayur asem, maka kita cukup mengambil tetes sedikit saja dari mana saja asal itu sudah diaduk ya, homogen gitu ya, maka kita sudah bisa memastikan bahwa rasa sayur ini sudah cukup asinnya, kurang asin, terlalu asin dan seterusnya. Itu
yang disebut dengan statistik inferensial. Itulah yang nanti sebetulnya menjadi penekanan dari mata kuliah ini. Jadi harapannya teman-teman bisa mengambil menerapkan hasil kajian di dalam mata kuliah ini di dalam penelitian yang sesungguhnya. Nah, di dalam pengetahuan yang lebih umum sebetulnya memang statistik itu adalah upaya untuk mencari sebuah kebenaran. Ya. Ketika orang berbicara tentang data, maka data itu apakah dia merupakan representasi dari kondisi yang sesungguhnya. Ya. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran. Sama seperti misalnya kasusnya pada pilkada atau pilpres atau pileg gitu ya. Di situ kan ada sering kita dengar dari hasil jajak pendapat ya atau polling misalnya bahwa elektabilitas calon si A, si B dan seterusnya sekian. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari statistika. Hanya saja yang kita pelajari di sini itu berkaitan dengan penerapan statistika yang ada kaitannya dengan penelitian-penelitian biologi. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan populasi dan teknik sampling di dalam penelitian biologi. Jadi begini, ketika kita mengambil sebuah cuplikan dari populasi, jadi kalau populasi itu adalah apa yang sedang kita teliti itu, jadi subjek yang sedang kita teliti yang memperlihatkan ciri-ciri tertentu, artinya karakteristik populasi itu sudah bisa kita lekatkan, sudah kita batasi, maka itulah yang disebut dengan populasi. Misalnya populasi tanaman semangka yang ada di Kabupaten Sukoharjo misalnya. Nah, itu berarti kalau ada tanaman semangka di luar Kabupaten Sukoharjo, maka itu tidak memenuhi karakteristik dari populasi yang sudah kita tetapkan tadi. Itu yang disebut dengan populasi. Atau misalnya populasi serangga penyerang tanaman padi di Klaten misalnya. Nah, kalau ada serangga yang menyerang tanaman lain di luar Kabupaten Klaten, berarti itu bukan termasuk dari populasi yang sedang kita teliti. Jadi di situ subjek yang kita tetapkan untuk diteliti ya, dengan karakteristik tertentu, dengan ciri-ciri tertentu yang kita sematkan sebagai persyaratan bagi semua anggota yang akan dimasukkan dalam populasi itu. Nah, tentu karena penelitian kalau kita terapkan pada keseluruhan yang ada di populasi itu kan memerlukan banyak hal, ya, memerlukan banyak sumber daya. Bisa itu termasuk waktunya panjang, biayanya mahal, kemudian tenaganya juga butuh tenaga yang lebih banyak dan seterusnya. Maka untuk mengefisienkan kita tidak perlu mengambil seluruh populasi untuk kita ambil datanya. Cukup mengambil sebagian. Nah, mengambil sebagian ini namanya kita mengambil sampel yang kemudian caranya kita sebut sebagai teknik sampling gitu ya. Itu yang kemudian menjadi bahan penting di dalam kita melakukan statistik, terutama untuk statistik inferensial. Nah, ketika kita menggunakan teknik sampling, maka kita harus memperhatikan prinsip pentingnya atau asas pentingnya bahwa sampel yang kita ambil itu harus representatif. Artinya mewakili atau merepresentasikan populasi yang sebenarnya. Sehingga kita tidak perlu ambil banyak, cukup ambil sedikit, tetapi yang sedikit itu bisa mewakili dari keseluruhan populasi atau anggota populasi yang sedang diteliti. Ya, maka teknik sampling itu nanti menjadi bagian penting juga di dalam kita melakukan penelitian. Nah, tentu sampling di dalam penelitian itu ada yang sampling probabilistik dan ada non-probabilistik. Nah, seperti apa sampel yang baik?
kaidah dasarnya adalah sampel yang baik itu diambil secara acak, sederhana, simple random sampling. Artinya adalah bahwa setiap anggota populasi itu berhak untuk dijadikan sebagai sampel atau punya peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Itu kaidah dasarnya. Jadi simple random sampling. Tetapi pada kenyataannya nanti pengambilan sampel itu tidak semata-mata simple random sampling, itu akan sangat tergantung dari karakteristik populasi itu sendiri. Ya. Maka pengambilan sampel atau teknik sampling itu juga beragam. Itulah yang menjadi pokok pembahasan di materi yang kedua, populasi dan teknik sampling di dalam riset biologi. Nah, mengapa kok simple random sampling itu yang paling baik? Itu jika diasumsikan populasinya homogen. Artinya kita mengambil sampel dari bagian yang mana saja, itu tidak masalah. Gitu ya. Sama seperti tadi ketika mencicipi sebagian kecil dari sayur yang dimasak oleh ibu-ibu atau mbak-mbak itu, maka mau mengambil di bagian tengah ya silahkan, pinggir kanan silahkan, kiri silahkan, bagian yang paling dalam atau bagian yang paling atas itu tidak masalah. Itu simple random sampling. Nah, tetapi ada kalanya karakteristik populasi tidak bisa demikian. Sama seperti misalnya kasusnya pilpres, pilkada, dan seterusnya. Ketika teknik samplingnya itu tidak representatif, bisa jadi teknik sampling polling atau jajak pendapat atau survei itu tidak kredibel lagi. Sebagaimana dulu kasusnya ketika pilkada di Jawa Barat, kemudian pilkada di DKI, dan seterusnya. Itu kan antara hasil survei dengan hasil resmi real count dari pilkada kan hasilnya menjadi berbeda. Nah, itu salah satu penyebabnya bisa jadi karena teknik samplingnya. Nah, kalau sayurnya asam, tadi sayurnya asam itu kan relatif homogen. Diaduk sedikit itu cepat menyebar merata ya bumbunya. Tapi kalau misalnya jenis sayuran yang lain, misalnya jenis yang tidak berkuah gitu ya, sayur-sayur yang tidak berkuah itu kadang-kadang kan tidak merata mengaduknya. Nah, artinya kalau tidak merata itu tidak homogen. Oke, itu garis besarnya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan hipotesis. Nah, di dalam kita melakukan penelitian, tujuan dari penelitian itu kan untuk menjawab adanya masalah di dalam penelitian. Nah, masalah di dalam penelitian itu kan perlu dicari jawabannya. Nah, jawaban yang kita cari itu yang kemudian kita klaim sebagai sebuah kebenaran dalam hal ini adalah kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah itu ini filosofisnya itu kebenaran yang menggabungkan dari dua macam kebenaran, yaitu kebenaran logis dan kebenaran empiris. Kebenaran logis itu artinya kebenaran yang tidak bertentangan dengan akal sehat, sedangkan kebenaran empiris itu kebenaran yang berkaitan dengan fakta di lapangan yang dibuktikan dari data-data yang ada. Atau bisa juga kita sebut bahwa kebenaran ilmiah itu merupakan kebenaran yang diperoleh dari dua cara berpikir yang berbeda, yaitu berpikir secara deduktif dan berpikir secara induktif. Nah, berpikir secara deduktif itu artinya berpikir dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Artinya bagaimana? Ini sama dengan yang kita sebut sebagai kebenaran logis tadi. Ketika kita mendapatkan permasalahan atau membuat rumusan permasalahan di dalam penelitian, itu kan kita cari jawabannya. Nah, cara mencari jawabannya itu adalah dari referensi, dari teori, dari literatur, gitu ya. Nah, teori, referensi, dan literatur yang kita dapatkan itu kemudian kita gunakan sebagai dasar untuk membuat jawaban sementara.
Nah, karena teori itu sifatnya umum, sedangkan yang kita teliti itu kaitannya hal-hal yang sifat khusus, ya, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus yang sedang kita teliti, maka di situ disebut dengan proses berpikir secara deduktif. Ya. Nah, di situ penyusunan hipotesis itu kan jawaban sementara, diperoleh dari referensi, dari teori, ya, dari literatur. Ya, maka di situ proses untuk merumuskan hipotesis itu disebut dengan proses berpikir secara deduktif. Ya, tetapi itu jawabannya baru sementara. Ya, dari proses berpikir secara deduktif, logikanya adalah kebenarannya adalah kebenaran logis. Apakah hipotesis sudah pasti benar? Nah, belum tentu. Maka kemudian ada pengujian hipotesis. Disitulah peran dari statistik nanti. Jadi karena hipotesis itu belum tentu benar, maka perlu diuji. Apakah hipotesis itu benar atau tidak. Maka kemudian perlu di cross check dengan cara kita mengumpulkan data. Ya, di lapangan kita kumpulkan data dari masing-masing subjek. Ya, kita ambil datanya satu sampai terkumpul sekian banyak tadi dari sejumlah sampel yang kita inginkan. Maka kemudian kita olah. Disinilah peran statistik. Pengolahan dari data yang diperoleh dari setiap subjek di dalam penelitian itu yang kita gunakan alatnya yang kita sebut dengan statistik. Nah, dari data yang sudah terkumpul, dari kecil-kecil tadi, dari masing-masing subjek, itu kan akan kita generalisasikan supaya berlaku pada populasi, simpulannya. Maka di situ ada proses mengambil menerapkan kebenaran atau memberlakukan kebenaran yang berlaku di dalam sampel kepada populasi. Maka berarti di situ ada proses berpikir secara induktif dari hal-hal yang kecil-kecil dikumpulkan menjadi sampel gitu ya. Dan sampel kemudian kita lakukan pengolahan secara statistik, hasilnya, simpulannya itu kita berlakukan pada populasi. Ya, kecil kepada besar, maka disebut dengan induktif. Atau yang kemudian kita sebut sebagai kebenaran empiris, karena dasarnya adalah dari data yang kita peroleh di lapangan. Itulah yang kemudian menjadi pokok permasalahan di dalam hipotesis. Nah, tentu kalau kita menyebut sebagai hipotesis, jangan lupa teman-teman bahwa hipotesis itu setidaknya kita kenal ada dua macam, ya. Ada hipotesis penelitian dan ada hipotesis statistik. Nah, nanti mohon jangan sampai keliru teman-teman. Nanti yang kita bicarakan di sini adalah hipotesis statistik. Kalau hipotesis penelitian itu yang tadi kita ambil atau kita rumuskan atau kita dapatkan, kita formulasikan dari kita mengkaji literatur, dari kita mengkaji teori, dari kita mengkaji referensi. Ya, teorinya mengatakan bagaimana, maka kita harus mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam teori. Itu namanya hipotesis statistik. Hipotesis penelitian. Nah, sedangkan hipotesis statistik itu sudah ada kaidahnya. Ya, di situ ada hipotesis nol, kemudian ada hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu hipotesis yang menyatakan tidak ada sesuatu yang berbeda atau tidak ada sesuatu yang berkorelasi secara signifikan. Artinya ya kondisinya wajar, tidak ada kaitannya satu dengan yang lain kalau itu pada korelasi. Kalau pada uji beda berarti tidak ada beda. Nah, sedangkan hipotesis statistik yang kita sebut sebagai HA atau H alternatif atau H1 itu umumnya adalah hipotesis yang diharapkan terbukti dari pengujian. Contoh misalnya, apakah ada keterkaitan antara jumlah daun dengan ukuran buah pada mangga misalnya. Misalnya ini contohnya. Nah, di situ harapannya ada kaitan antara jumlah daun dengan ukuran buah mangga pada sebuah pohon misalnya. Nah, itu yang kita harapkan itu sebagai hipotesis statistik yang kita harapkan terbukti kebenarannya. Ya. Sementara kalau
pernyataan bahwa tidak ada kaitannya antara jumlah daun dengan besarnya ukuran buah mangga, maka itu disebut dengan hipotesis nol. Ya, yang diharapkan tidak terbukti kebenarannya melalui pengujian secara statistik. Nah, kemudian di dalam kita merumuskan hipotesis penelitian, dalam kita membuat rumusan hipotesis penelitian, coraknya itu bisa bercorak H0, bisa bercorak H1. Ya, bisa bercorak H0, bisa bercorak H1 atau hipotesis 0 dan hipotesis statistik. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apa yang menjadi penentu? Apakah hipotesis penelitian itu bercorak H0 ataukah bercorak H1? Kira-kira penentunya apa? Kita mohon diskusi sebentar. Silahkan teman-teman diaktifkan mikrofonnya, kemudian coba jawab pertanyaan saya. Tadi kan ada hipotesis penelitian dan ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu ada H0, ada H1. Ya, yang umumnya kita pakai adalah H0. Nah, hipotesis penelitian itu coraknya bisa H0, bisa bercorak H1. Artinya H0 itu tidak ada beda, tidak ada korelasi, dan seterusnya. Kemudian H1 atau HA atau H alternatif, itu yang kita harapkan terbukti kebenarannya setelah dilakukan pengujian secara statistik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menentukan hipotesis penelitian itu coraknya H0 atau H1? Silakan. Silakan teman-teman dicoba untuk menjawab. Tidak usah takut kalau salah. Semua boleh berpendapat. Silakan. Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Nurul Fatah ya. Silakan Mbak. Kalau penelitian yang sebelumnya pernah diteliti dan sudah terbukti ada pengaruhnya, maka coraknya adalah menggunakan hipotesis alternatif. Tapi kalau penelitian itu belum pernah dilakukan, belum pernah diteliti, maka menggunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Seperti Ya, itu, Pak. terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Nurul Fatah. Ya, luar biasa. Ya. Jadi tadi jawaban dari Mbak Nurul, kalau penelitian sebelumnya itu sudah terbukti, maka kita menggunakan corak H alternatif atau H1 gitu ya. Tapi kalau belum pernah ada penelitian sebelumnya, coraknya H0 gitu ya Mbak Nurul ya. Oke, Pak. Ya, mungkin ada pendapat yang lain, silahkan dari teman-teman yang lain. Ini ada laki-lakinya enggak di kelas ini? Oh ada ya, ini ya, ada Mas Samuel, ada siapa ini yang laki-laki? Mas Nungki ya. Silahkan yang lain. Ya, Mas Nungki silahkan. Ya, tadi jawaban Mbak Nurul seperti yang tadi disampaikan. Ya, silahkan yang lain mencoba menjawab apa yang menentukan mengapa penelitian atau hipotesis penelitian itu coraknya H0 atau coraknya H1. Atau berpola H0 atau berpola H1. Kira-kira penentunya apa? Silahkan yang lain. Masa yang berpendapat cuma satu? Ya, ini jadi kuliah kebatinan ini. Silahkan berpendapat. Tidak perlu takut. Benar alhamdulillah, salah tidak masalah.
Halo, apakah teman-teman masih bersama dengan saya? Jangan-jangan ini bolos, ini cuma 2 orang yang nggak bolos. Karena sekarang bolos itu kan tidak harus lompat pagar. Cukup di mute dan tutup kamera. Masih, Pak. Kalau saya Ya, sama kayak Fatah, Pak. ya. Gimana, Mbak? Sama kayak Nurul Fatah tadi, kalau sudah ada penelitian sebelumnya, pakainya H1. Kalau belum ada, pakainya H0. Begitu, Pak. Oh, gitu ya. Yang lain silahkan. Silahkan yang lain berpendapat. Yang masih bersama dengan saya silahkan berpendapat. Boleh sama, boleh berbeda dengan pendapat sebelumnya. Nah, tanda bahwa teman-teman hadir ini. Silahkan. Kalau menurut saya, kalau saya ini Pak, sama dengan pendapat sebelumnya Pak. Gimana, Mbak? Jadi kalau sudah ada penelitian sebelumnya, kemudian teorinya sudah terbukti menggunakan hipotesa alternatif. Jadi kemudian kalau belum itu menggunakan hipotesa 0, Pak. Ya. Oke, makasih Mbak Octaviana. Yang lain silahkan. Baru 3 yang berpendapat. Menurut saya memakai hipotesis alternatif, Pak. Karena kan tadi hipotesis penelitian itu berdasarkan penelitian atau teori sebelumnya. Gitu, Pak. Artinya hipotesis penelitian itu bisa bercorak H0, bisa bercorak H1. Nah, penentunya apa? Ya, gitu. Silahkan Mbak Titik. Penentunya kan tadi sudah berdasarkan teori sebelumnya gitu, Pak, menurut saya. Jadi pakainya satu. Gitu. Pakainya H1. Harus pakai H1 ya? Hipotesis penelitian itu harus pakai H1. Ya, gitu Mbak Titik. Pakai H0 kalau belum ada penelitiannya, Pak. Nah, gitu. Artinya kalau sudah ada penelitian sebelumnya, itu coraknya H1. Kalau belum, coraknya H0 gitu ya? Iya, Pak. Oke. Yang laki-laki silahkan, yang merasa laki-laki. Biar keluar suaranya ini. Pendapatnya. Oh, Mbak Witantri silahkan, Mbak Witantri. Tidak apa-apa. Tidak harus laki-laki dulu. Silahkan Mbak Witantri. Kalau menurut saya, kalau H0 itu kita belum tahu penelitiannya itu udah ada atau udah pernah dilakukan atau belum. Tapi kalau H1 itu kan nanti kayak udah ada gambaran. Jadi kita bisa menggunakan hipotesis H1, Pak. Ya, oke, makasih Mbak Witantri. Silahkan yang lain. Pak, izin ya, jawab. Silahkan. Kalau menurut saya setiap penelitian itu berpotensi untuk berhipotesis 0 maupun berhipotesis 1. Kayak gitu, Pak. Jadi tetap menggunakan Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Tadi kan hipotesis itu ada 2 macam. Ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik itu ada H0, ada H1. Ada H0, ada H alternatif ya. Nah, hipotesis penelitian itu coraknya bisa H0, bisa bercorak H1. Pertanyaannya adalah, apa yang menentukan pada hipotesis penelitian itu mengapa dia harus menggunakan corak H0, harus menggunakan corak H1. Jadi hipotesis penelitian itu cuma ada 1 macam. Ya, coraknya bisa H0, bisa bercorak H1.
Kalau bercorak H0 itu berarti tidak ada korelasi, tidak ada beda gitu ya. Kalau bercorak H1 itu berarti ada korelasi, ada beda gitu ya, ada hubungan dan seterusnya. Itu hipotesis alternatif atau HA. Nah, hipotesis penelitian itu coraknya bisa H0, bisa H1. Pertanyaannya adalah apa yang menentukan? Ya, terima kasih tadi jawabannya sudah disampaikan oleh 4 atau 5 orang. Yang lain barangkali ada yang mau mencoba menjawab, berpendapat. Tadi yang laki-laki tolong, atau Mbak Titi Yuliatun dulu silahkan. Kalau menurut saya masih sama sih Pak dengan teman-teman. Jadi penentuan hipotesis itu bisa bercorak H0 atau H alternatif. Kita dasarkan dari kajian literatur sebelumnya. Karena kebenaran yang logis itu tidak bertentangan dengan pemikiran. Kalau misalnya kita kayak sembarangan mengambil hipotesis atau tidak berdasar, nanti malah ujung-ujungnya tidak menjadi penelitian yang bersifat ilmiah, begitu. Ya, oke, makasih Mbak Titi ya. Ya, laki-laki. Nah, ini saya tunggu suaranya yang laki-laki. Mana ini yang laki-laki, yang merasa laki-laki? Ada Mas Samuel, ada Mas Nungki, terus ada siapa lagi? Ada berapa orang laki-laki di kelas ini? 2 orang, Pak. 2 orang, Pak. Oh, Mas Nungki, ya. Orang, Pak. Ya, silakan Mas Nungki. Ya, silakan Mas Nungki. Ya, Pak. Bentar. Ya. Kalau menurut saya sih juga sama kayak teman-teman sebelumnya, Pak. Nah, gimana, Mas? Kalau bisa ditambahi, kalau yang hipotesis penelitian itu, yang hipotetis 0 atau yang diuji itu, uji signifikasi atau keberhasilan terhadap hipotesis yang dibuat berbentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik atau H0. Nah, hipotesis bisa terarah, bisa juga tidak terarah akibat dari adanya H0. Maka akan ada HA atau hipotesis alternatif, yakni hipotesis yang akan diterima seandainya H0 ditolak. Gitu, Pak. Ya, itu sudah otomatis. Kalau H0 ditolak, pasti HA itu diterima. Atau sebaliknya. Kalau H0 itu ditolak, H0 diterima, H1 atau HA itu pasti sebaliknya. Itu sudah pasti. Oke, jadi begini teman-teman. Hipotesis penelitian, itu kan kita membuat rumusan hipotesis penelitian. Kalau teman-teman memperhatikan, ada yang pernah buka skripsi? Ada yang pernah buka skripsi? Sekedar buka saja. Ada yang pernah? Pernah, Pak. Ya. Pernah ya? Kalau buka jurnal, artikel penelitian yang dipublikasi kemarin kan di beberapa tugas kan teman-teman sudah harus buka itu ya. Nah, kalau teman-teman membuka skripsi, posisi hipotesis itu ada di mana? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Tadi ada beberapa yang buka. Kan skripsi itu ada 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Posisi hipotesis ada di bab berapa? Halo? Tadi yang pernah buka skripsi? Bab 2 bukan. Di bab berapa, Mbak Nurul? Bab 2 ya? Oke. Ya. Ada yang ingat di tempat lain mungkin? Di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5? Yang pernah buka? Oke. Ya. Jadi ini flashback lagi. Sambil cerita-cerita enggak apa-apa ya.
Jadi skripsi, tesis, disertasi itu sebetulnya adalah implementasi dari metode ilmiah. Itu jabaran dari metode ilmiah. Kenapa kok itu merupakan jabaran dari metode ilmiah? Karena kebenaran yang diperoleh di hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi itu adalah kebenaran ilmiah. Maka karena merupakan jabaran dari metode ilmiah, sebetulnya skripsi, tesis, disertasi itu jabaran dari tahapan-tahapan dari metode ilmiah, yang mulai dari merumuskan masalah, menyusun hipotesis, menguji hipotesis, kemudian kemudian penarikan kesimpulan, ya itu sebetulnya adalah jabaran dari metode ilmiah. Sekarang kita lihat, kita bedah skripsi ya. Di skripsi itu bab 1 intinya itu adalah pada rumusan masalah. Inti dari bab 1 itu rumusan masalah. Nah, sebelum ketemu rumusan masalah itu kan tentu cerita dulu latar belakangnya seperti apa. Maka bab 1 itu ada latar belakang. Jadi latar belakang itu sebetulnya bukan kewajiban. Ya, bukan inti dari bab 1. Bab 1 itu intinya adalah rumusan masalah. Tetapi sebelum dirumuskan masalahnya, kita kan perlu cerita dulu latar belakangnya seperti apa. Ya, nanti teman-teman mau diingat-ingat ini ya di kuliah ini. Suatu saat menyusun laporan hasil penelitian atau skripsi misalnya. Jadi bab 1 itu intinya adalah pada rumusan masalah. Tapi sebelum masalah itu dirumuskan, itu kita cerita dulu latar belakangnya seperti apa. Di situ kita sampaikan di latar belakang itu ada harapan, kemudian ada kenyataan. Ya, jadi kita sampaikan harapannya apa, teorinya harusnya bagaimana, kemudian kenyataannya seperti apa. Sehingga di situ ada gap antara harapan dengan kenyataan. Nah, itulah yang disebut dengan masalah. Jadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan itulah yang disebut dengan masalah. Maka di akhir bab 1 itu yang penting adalah pada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu kan diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya atau dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan itu kan butuh untuk dijawab. Bagaimana cara menjawabnya? Sama seperti tadi kita jelaskan. Karena ini adalah kebenaran ilmiah yang akan kita cari, maka yang pertama adalah dengan cara berpikir secara deduktif dan mencari kebenaran logis. Maka kemudian disusunlah bab 2. Ceritanya kan begitu. Bab 2 itu apa isinya? Mesti di situ ada tinjauan pustaka. Ya. Atau kajian teori atau apalah namanya gitu ya. Intinya adalah kita itu diminta untuk membaca. Maka apa yang disajikan di bab 2 itu, maka tidak perlu macam-macam. Cukup mengkaji variabel yang sedang diteliti. Misalnya, apakah ada hubungan antara intensitas cahaya dengan kecepatan fotosintesis? Misalnya, contoh penelitiannya sederhana seperti itu ya. Apakah ada kaitan antara atau apakah ada hubungan antara intensitas cahaya dengan kecepatan fotosintesis? Maka yang perlu dikaji apa dulu di situ? Umumnya orang melakukan kajian pada bab 2 itu dimulai dari variabel terikatnya dulu. Berarti kita bicara dulu tentang fotosintesis, terutama yang berkaitan dengan kecepatan fotosintesis. Nah, baru kemudian kita bicara tentang variabel bebasnya atau variabel X-nya. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dalam hal ini adalah intensitas cahaya. Nah, di situ kemudian dilakukan kajian teori, dilakukan tinjauan pustaka. Nah, teorinya mengatakan begini, berarti jawaban sementaranya, hipotesisnya adalah ada hubungan antara intensitas cahaya dengan kecepatan fotosintesis. Jadi bab 2 itu ada tinjauan pustaka, kemudian diakhiri bagian yang penting itu adalah pada rumusan hipotesis. Nah, sebelum menghasilkan rumusan hipotesis, itu ada kerangka berpikir. Ya, ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu sebetulnya adalah untuk menyederhanakan dari apa yang sudah kita, kalau orang Jawa bilang, itu sebagai kulaan teori, kulaan referensi, kulaan literatur, dalam rangka kita itu mendapatkan gambaran bagaimana teori bicara tentang variabel yang sedang kita teliti itu. Maka ringkasnya kita ambil sebagai jalan berpikir kita
dalam merumuskan hipotesis. Maka di kerangka berpikir itu sebetulnya adalah itu tadi, mendapatkan gambaran bagaimana teori bicara tentang variabel yang kita teliti tadi. Maka seringkali kita sebut sebagai theoretical framework. Ya. Nah, ujungnya adalah pada rumusan hipotesis. Nah, sehingga dengan demikian rumusan hipotesis yang muncul itu munculnya bagaimana kemunculannya? Apakah ada kaidah ataukah boleh sembarangan kita membuat rumusan hipotesis? Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Ya, kira-kira bagaimana teman-teman? Bagaimana kita membuat rumusan hipotesis tadi? Apakah kita boleh sesuai dengan pemikiran kita atau bagaimana, ataukah ada kaidah tertentu? Ya, silakan ini jawab dulu untuk bisa menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Harus berdasarkan teori-teori yang udah ada. Iya, betul sekali Mbak Nurul. Terima kasih ya. Jadi harus berdasarkan kajian pustaka, berdasarkan teori, berdasarkan referensi, berdasarkan literatur. Jadi membuat rumusan hipotesis, mengapa itu hipotesis ada di akhir dari bab 2, yang harus didahului dengan tinjauan pustaka, tinjauan teori, atau kajian teori, dan seterusnya itu supaya kita ada dasarnya. Maka merumuskan hipotesis itu kan tidak sembarangan sebenarnya. Tidak, oh saya pengennya begini. Peneliti kan kadang-kadang begitu. Ya, apalagi yang penulisan skripsi itu. Ya. Ini patutnya hipotesis itu harusnya begini. Harus ada hubungan. Harus ada beda. Tidak boleh. Karena itu hipotesis di bab 2 itu adalah hipotesis penelitian. Dasarnya adalah bagaimana teori mengatakan, referensi mengatakan, literatur mengatakan, bagaimana mereka membahas tentang apa yang sedang kita teliti itu. Maka dihasilkanlah hipotesis penelitian. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan pertama. Coraknya H0 atau H1. Apa yang menentukan kira-kira? Ya, mudah-mudahan sudah ada gambaran teman-teman. Apa yang menentukan? Coraknya H0 ataukah coraknya H1? Itu yang menentukan apa kira-kira? Variabelnya, Pak. Variabelnya, Pak. Variabelnya. Oh iya, pasti begitu. Jadi hipotesis itu memang di situ kan status pertanyaannya seperti apa pada rumusan masalah, kemudian dijawab. Jawabannya yang sementara itulah yang kita sebut sebagai hipotesis. Tapi hipotesis itu ya pasti mengaitkan dengan variabel-variabel yang diteliti tadi. Tetapi apakah coraknya H0 atau H1 itu bukan variabelnya yang menentukan. Apa kira-kira? Tadi sebelumnya saya awali dari pertanyaan untuk bisa menjawab pertanyaan ini dari penjelasan yang panjang lebar tadi. Dari mana kita mendapatkan hipotesis? Tadi dari apa jawabannya? Dari teori. Iya, dari teori, dari referensi, iya, itu dari situ. Nah, kalau begitu yang menentukan apakah coraknya H0 atau H1 itu apa kalau begitu? Literaturnya, Pak. Yes, itu Mbak Bilqis ya. Jadi yang menentukan itu adalah bagaimana kita referensi yang kita baca tadi, literatur yang kita baca, kajian pustaka tadi. Jadi fungsinya bab 2 kita menulis kajian pustaka, referensi, kemudian literatur itu supaya nggak sia-sia, bukan hanya untuk ngebak-ngebaki bab 2. Ya. Kalau hanya sekedar menuliskan tulisan bab 2 ini kayaknya ada kaitannya dengan penelitian saya. Tidak ada artinya kalau itu tidak dipakai untuk dasar pengambilan rumusan hipotesis. Ya, jadi dasarnya apakah nanti mau coraknya H0 ataukah coraknya H1 itu adalah bagaimana teori membahas itu, bagaimana literatur membahas itu, bagaimana referensi membahas itu. Itulah yang menentukan coraknya bisa H0, bisa H1. Itu hipotesis penelitian. Nah, kalau hipotesis statistik, ya, prinsipnya adalah kita menguji H0, kebenaran H0. Ya. Apakah H0 itu benar ataukah salah. Kalau H0 itu benar artinya diterima, berarti H1-nya ditolak.
Atau sebaliknya, kalau H0-nya ditolak, berarti H1-nya diterima. Gitu ya teman-teman, ada gambaran ya. Jadi besok kalau menyusun tesis, bab 2 kajian pustaka itu penting sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Nah, kemudian lanjut ya, bicara tentang filosofi penelitian pada skripsi, tesis, dan disertasi. Setelah hipotesis terumuskan, coraknya bisa H0 atau H1, tergantung dari bagaimana referensi berbicara, ya. Bukan maunya peneliti atau datang tiba-tiba, ya, dapat inspirasi dari nggak tahu gitu ya. Itu tidak begitu, tapi dasar dari kajian pustaka tadi menjadi penentu rumusan hipotesis. Nah, kemudian hipotesis terumuskan, apakah itu benar atau salah? Maka kan kita perlu melakukan pengujian hipotesis. Bagaimana caranya? Metodenya seperti apa? Itu dituangkan di bab 3. Ya, deskripsi, tesis, disertasi mesti begitu. Bab 3 itu isinya metodologi. Ya, kapan penelitian dilakukan, tempatnya di mana, caranya bagaimana, itu ada di bab 3. Nah, baru kemudian setelah caranya fix, tempatnya fix, dan seterusnya, kita dapat data di bab 4. Di bab 4 itulah kita lakukan penyajian dari pengolahan secara statistik yang merupakan pengolahan dari data yang kita sajikan. Nah, statistik ngomong apa? Ya kalau itu penelitiannya kuantitatif ya, berarti kita menggunakan statistik inferensial tadi, baru kemudian kita sampaikan simpulannya di bab 5. Jadi intinya skripsi, tesis, disertasi itu jabaran dari metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah, kemudian menyusun hipotesis, menguji hipotesis, kemudian menarik simpulan. Ya, kok ada 5 bab? Ya tadi karena di bab 3 itu caranya pengujian hipotesis itu disampaikan di bab 3, datanya di bab 4, simpulannya ada di bab 5. Gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pencerah bagi teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan yang belum mengisi presensi OJW mohon diisi ya supaya terdeteksi oleh sistem. Lanjut kemudian setelah itu hipotesis tadi sudah kita bahas sejenak di uraian yang agak panjang lebar ini tadi. Kemudian di bab 4 itu tentang variabel, jenis data dan pengukurannya. Ini kemarin saya sempat membuat videonya di YouTube gitu ya. Yang lainnya mohon maaf karena belum sempat. Nah, intinya bahwa variabel itu berkaitan dengan data yang akan kita ambil ya, dari variabel yang kita teliti itu datanya seperti apa. Nah, secara umum data itu secara ringkas saja itu ada data yang bisa kita sebutkan saja, yang kita sebut sebagai data nominal. Kemudian ada yang selain bisa disebutkan juga bisa diurutkan, yang kita sebut sebagai data ordinal. Kemudian berikutnya ada data interval dan ada terakhir itu data rasio. Ya, data rasio itu yang betul-betul dari hasil pengukuran. Artinya kalau 0 itu ya tidak ada gitu ya. Nah, di dalam statistik umumnya kalau pada variabel terikat yang kita olah itu adalah setidaknya adalah data yang berjenis interval atau rasio, itu yang paling bagus. Ya, sedangkan variabel bebas itu bisa nominal, ya, bisa ordinal, bisa interval, bisa rasio. Ya, itu yang penting. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan rancangan penelitian. Atau sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silahkan. Kita diskusikan bersama. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan.
Oke, kalau begitu saya lanjutkan ya. Nah, rancangan penelitian ini sebetulnya berkaitan dengan bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan. Ya, pada penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif, kita terutama pada penelitian yang eksperimental atau kuasi eksperimen, ya, rancangan penelitiannya tertentu, gitu ya. Ya, nanti teman-teman bisa simak tentang berbagai macam desain penelitian atau desain research gitu ya, atau research design gitu ya. Sedangkan yang berkaitan dengan penelitian eksperimental secara khusus itu sering kita sebut sebagai rancangan percobaan, ya, atau sering disingkat dengan rancop, rancangan percobaan. Nah, di sana ada rancangan acak lengkap dan ada rancangan acak kelompok, ya, rancangan acak kelompok. Jadi begini, ketika kita melakukan sebuah eksperimen atau sebuah penelitian eksperimen maksudnya, maka di situ kita memberikan perlakuan, ya, memberikan perlakuan. Nah, perlakuan itulah yang kita sebut sebagai variabel bebas. Ya, kita mengenal dulu variabel yang sebelumnya tadi di bab sebelumnya. Jadi perlakuan itu sebagai variabel bebas. Nah, hasil dari perlakuan itu kemudian kita amati. Nah, yang kita amati itulah yang kita sebut sebagai variabel terikat. Ya, yang kita sebut sebagai variabel terikat. Nah, ketika kita mengukur dari variabel terikat yang merupakan dampak dari perlakuan kita dengan menerapkan variabel bebas tadi, di situ ada satuan-satuan yang kita ukur. Misal contoh, mohon maaf saya tidak menayangkan PowerPoint-nya karena memang saya harapannya hari ini cerita-cerita dulu teman-teman, termasuk kalau ada masalah yang ingin didiskusikan silahkan didiskusikan atau ditanyakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan perlakuan pakan pada ikan, ya, ada di kolam A, kolam B, kolam C, kolam D misalnya. Nah, ikannya sama, katakanlah ikan mujair. Kolam A yang mujair, kolam B yang mujair, kolam C yang mujair, kolam D juga mujair misalnya. Nah, kemudian di kolam A kita berikan jenis pakan A. Kolam B kita berikan jenis pakan B. Kolam C kita berikan jenis pakan C. Kolam D kita berikan jenis pakan D misalnya. Nah, apakah dampak dari pemberian pakan itu nanti akan berbeda terhadap pertumbuhan ikan, misalnya dalam hal ini kita ukur beratnya ikan atau biomasanya ikan, ya misalnya di situ. Maka kita kan perlu mengukur dampak dari perlakuan tadi. Jadi semua hal yang berkaitan dengan ikan tadi kita buat sama. Ya, kalau kolam A ukuran kolamnya misalnya 3 kali 3 kali dalamnya 2 meter misalnya. Panjangnya 3, lebarnya 3, dalamnya 2 meter. Kolam B juga harus begitu, 3 kali 3 kali 2. Demikian pula kolam C dan kolam D. Semuanya sama. Termasuk misalnya kolam A itu diberikan air yang seperti apa, misalnya kadar oksigennya berapa, kadar DO-nya berapa, COD-nya berapa, semuanya harus dibuat sama. Ya, termasuk intensitas cahayanya, kemudian aerasinya, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan perlakuan yang sedang tidak kita teliti maka dibuat sama. Nah, yang satu-satunya menyebabkan perbedaan pada kolam A, kolam B, kolam C, dan kolam D itu adalah pemberian pakan. Kolam A kita beri pakan A, kolam B pakan B, dan seterusnya sampai dengan kolam D. Nah, kemudian dampak dari perlakuan jenis pakan ini tadi kita ukur. Nah, ketika kita mengukur dari masing-masing ikan yang ada di kolam A, kolam B, kolam C, kolam D, di situ kita mendapatkan data dalam hal ini adalah berat ikan atau biomasa ikan misalnya. Itulah yang kemudian nanti akan kita catat datanya. Nah, pada rancangan penelitian yang acak lengkap, ya maka di situ kita
kita dapati ulangan ya, kita sepakati atau kita tentukan berapa banyaknya ulangan. Artinya kalau kolam A itu kita ambil 15 ekor misalnya, yang kita timbang ikannya, karena bisa jadi walaupun diberikan pakan yang sama, itu kan pertumbuhannya ya responnya kan belum tentu sama. Ya. Kolam A kita ambil 15 ekor, kolam B kita ambil 15 ekor, kolam C, kolam D juga demikian 15 ekor. Nah, itu adalah ulangan. Jadi ikan A nomor 1, kita timbang beratnya, itu berarti data dari kolam A. Ya, pada ulangan pertama. Kemudian ikan kedua, itu adalah ulangan kedua. Kemudian ikan ketiga dari kolam A itu adalah ulangan ketiga dan seterusnya sampai dengan ke-15. Berarti ulangannya ada 15. Yang B juga demikian. Nah, kemudian setelah itu kita hitung ya dengan menggunakan statistiknya. Jumlah kuadratnya berapa, kemudian dan seterusnya ya. Sebagaimana di rancangan penelitian yang sudah kita sampaikan di PowerPoint-nya itu. Itulah rancangan acak lengkap. Nah, kemudian teman-teman, di dalam melakukan pengambilan keputusan, kesimpulan dari hasil penelitian, itu kita menggunakan alat yang namanya statistik. Ya, menggunakan alat statistik. Ketika kita ingin mengaitkan antara variabel X dengan variabel Y, maka di situ kita hipotesisnya adalah kalau hipotesis penelitiannya itu berkaitan dengan hubungan atau korelasi. Apakah A berkorelasi dengan B misalnya? Nah, contoh pada penelitian kita tadi, misalnya kasus yang lain, kalau yang tadi kan itu perlakuan pada penelitian eksperimen ya, yang pakan A, B, C, D tadi. Misalnya yang lainnya contoh kasus itu apakah ada hubungan antara intensitas cahaya dengan kecepatan fotosintesis yang tadi kita sebutkan tadi ya contohnya. Maka di situ kita lakukan pengukuran intensitas cahaya ketika kita melakukan percobaan misalnya di 15 intensitas cahaya yang lain, atau mungkin bisa juga bukan intensitas cahaya tetapi panjang gelombang misalnya. Ya, panjang gelombang artinya kita bisa mengatur pemberian cahaya pada percobaan fotosintesis berdasarkan warna sinar yang kita berikan. Artinya warna sinar atau warna cahaya itu kan mewakili atau merepresentasikan dari panjang gelombang yang sampai pada permukaan daun tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Kemudian dilakukan pengukuran. Nah, panjang gelombang ini kemudian dikorelasikan dengan kecepatan fotosintesis misalnya. Atau contoh yang lain ya. Nah, di situ berarti hipotesisnya adalah ada tidaknya hubungan ya, berkaitan dengan ada tidaknya hubungan. Kemudian bisa jadi pada contoh kasus penelitian yang lain ketika kita ingin membandingkan perlakuan kita ya, misalnya tadi pada jenis pakan A, B, C, D tadi, di situ berarti kita ingin mengetahui ada tidaknya perbedaan atau kita ingin membandingkan ya, ada tidaknya perbedaan. Maka di situ hipotesis penelitiannya berkaitan dengan ada tidaknya beda. Ya, ada tidaknya beda penelitian. Maaf, ada tidaknya perbedaan pada hal yang sedang kita ukur. Nah, teman-teman, di dalam kita menggunakan statistik, ketika kita tadi menguji korelasi atau menguji hubungan, maka di situ kita menggunakan korelasi. Ya, korelasi. Ya, menggunakan korelasi. Sedangkan ketika kita menggunakan uji beda, kalau yang diuji beda itu hanya ada 2 kelompok, maka di situ kita menggunakan uji T. Tetapi kalau yang ingin kita ketahui perbedaannya itu lebih dari dua kelompok, maka kita menggunakan ANAVA. Kemudian pada pengembangan yang lebih lanjut lagi, nanti teman-teman bisa ketemu dengan analisis jalur yang merupakan pengembangan dari korelasi. Kemudian bisa juga menggunakan SEM misalnya, Structural Equation Model. Nah, itu sebetulnya pengembangan lebih lanjut dari uji korelasi. Kemudian uji beda yang lain selain uji T, kemudian ANAVA atau ANOVA, kita juga mengenal ada ANACOVA.
Ya, di situ mempertemukan atau menggabungkan antara korelasi dengan uji beda, ya ANACOVA. Tapi intinya adalah uji beda. Nah, ketika teman-teman menggunakan atau menentukan penggunaan statistik, apakah uji korelasi ataukah uji beda, dan statistiknya tadi di awal penyampaian saya itu kan ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik. Jadi statistik parametrik itu adalah statistik yang mensyaratkan asumsi-asumsi tertentu dipenuhi dulu sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Itu statistik parametrik. Artinya di situ harus ada persyaratan, harus ada asumsi yang dipenuhi sebelum penggunaan statistik inferensial itu digunakan atau diterapkan. Sedangkan pada statistik non-parametrik itu tidak perlu memperhatikan asumsi-asumsi tadi terpenuhi atau tidak. Ya. Nah, yang kita bicarakan di materi ke-6 ini tentang uji persyaratan klasik ini atau uji asumsi ini adalah uji asumsi yang berkaitan dengan penerapan statistik parametrik. Nah, secara umum, kalau misalnya kita pada uji korelasi, syaratnya adalah normalitas. Artinya apa? Kenapa kok kita menggunakan uji normalitas? Karena nilai R itu adalah simbol dari besarnya korelasi atau kuat lemahnya hubungan yang terbentang antara min 1 sampai 1. Ya. Semakin kuat hubungannya itu semakin mendekati angka 1, baik ke arah positif maupun ke arah negatif. Gitu ya. Maka di situ persyaratannya adalah normal. Ya, normal. Jadi ada uji normalitas, itu yang pertama, tentang berkaitan dengan uji persyaratan statistik atau yang kita sebut sebagai uji asumsi. Kemudian untuk uji T dan uji ANAVA, uji beda, selain normal, itu adalah homogen. Ya, normal dan homogen. Normal itu berkaitan dengan persebaran data atau distribusi data. Yang secara umum kalau kita gambarkan dengan dengan kurva, itu gambarnya seperti lonceng atau seperti grafik. Mohon maaf, sengaja tadi saya memang belum menyiapkan PowerPoint, harapannya teman-teman juga bisa mencari dari mana saja referensinya. Gitu ya. Ini gambarannya seperti lonceng. Lonceng itu kan tepi kirinya itu kan pendek, kemudian semakin ke tengah itu semakin meninggi, kemudian kembali lagi memendek dan seterusnya sampai di ujung kanan itu posisinya rendah. Jadi yang mendekati min atau yang berkisar pada min itu harapannya frekuensinya paling banyak. Atau contoh sederhananya begini. Mahasiswa atau siswa di dalam satu kelas itu umumnya kemampuannya rata-rata. Ya, itulah yang kondisinya normal. Nah, yang sangat pinter itu sedikit. Yang sangat bodoh, ya katakanlah sangat bodoh gitu ya. Atau sangat lemah, itu sedikit. Tetapi pada umumnya berkisar pada posisi rata-rata, tengah-tengah. Itulah kondisi normal. Nah, itu menjadi salah satu syarat, baik tadi pada uji korelasi atau uji hubungan, maupun pada uji beda. Kemudian yang kedua, pada uji beda selain normal, itu adalah homogen. Ya, homogen itu adalah berkaitan dengan varians, ya, atau standar deviasi. Ya. Jadi, syarat dari penerapan statistik inferensial uji beda dalam hal ini T kalau pada perbandingan antara dua kelompok tadi menggunakan uji T, kalau perbandingan lebih dari 2 itu menggunakan ANAVA, nilai statistiknya atau uji statistiknya menggunakan nilai F ya pada yang ANAVA, ANACOVA juga demikian. Maka di situ uji asumsi yang harus dipenuhi adalah selain normal adalah homogen. Homogen itu adalah berkaitan dengan persebaran data. Ya, tadi contoh analogi kita ketika pada sayur tadi, kondisinya itu kurang lebih sama. Ya, mau diambil bagian atas, bagian kanan, samping kiri, bagian tengah, bawah, atas, dan seterusnya itu sama. Maka itu disebut kondisinya homogen. Nah, itu menjadi persyaratan pada uji beda. Ya gitu.
Nah, itu nanti yang akan kita kaji lebih lanjut tentang persyaratan klasik atau uji asumsi. Baik, sampai di sini teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti saya berencana untuk membuat video tutorial bagaimana penerapan uji persyaratan ini pada biostatistik. Yang mudah-mudahan dalam waktu yang singkat nanti bisa sempat saya buat. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Pak, saya ingin bertanya. Silakan Mbak Ainia, silakan Mbak. Saya masih bingung Pak, itu kan tadi yang H0 sama H1 itu dilihat, coraknya itu dilihat berdasarkan kajian literaturnya, kajian teorinya. Ya. Nah itu H0 itu berarti yang nggak nyambung sama kajian teorinya atau gimana Pak cara menentukan H0 sama H1 itu? Oke, terima kasih. Cukup itu Mbak pertanyaannya? Iya. Ya, oke. Ya, ini pertanyaan sangat penting teman-teman. Jadi ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat fundamental. Apa itu H0, apa itu H alternatif atau H1? Jadi di dalam pengujian statistik yang kita uji itu sebetulnya adalah H0. Kalau tadi kita pada uji persyaratan yang kita bahas ini tadi, itu ada uji hubungan, ada tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, ya. Maka di situ H0-nya itu tidak ada hubungan. X dengan Y tidak berkorelasi atau X tidak berkorelasi dengan Y, itu H0. Ya, secara statistik begitu. Nah, H1-nya itu berarti kebalikannya H0. Berarti apa? Kalau H0-nya X dengan Y tidak berhubungan atau tidak berkorelasi, berarti H1-nya apa? Berkorelasi. X dan Y berkorelasi. Iya, berkorelasi atau berhubungan. Ya, itu kalau pada korelasi. Nah, sekarang kalau pada uji beda. Pada uji beda, H0-nya itu tidak berbeda. Misalnya kita ingin membandingkan antara A dengan B. Itu berarti A dengan B tidak berbeda. Itu H0-nya. Berarti H1-nya apa? Berbeda. A dengan B berbeda. Berbeda. A dengan B berbeda. Nah, sedemikian pula pada ANAVA. Yang kita bandingkan kan lebih dari 2. Ada A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Misalnya ada 5. Antara A, B, C, D, E, H0-nya berarti mengatakan bagaimana antara A, B, C, D, E? Ya, H0-nya bagaimana pada ANAVA kalau kita bandingkan 5 kelompok A, B, C, D, E? Halo? Tidak ada perbedaan. Ya, Pak. Yang mana yang tidak berbeda? Dari yang mana yang tidak berbeda? Dari semua. Dari A, B, C, D, E sampai tidak ada hubungan gitu, Pak. Bukan hubungan, beda ya. Oh iya, tidak ada bedanya. Ya, jadi artinya H0-nya A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E. Artinya apa? A, B, C, D, E itu sama. Itu H0. Nah, sekarang pertanyaan saya, H1-nya apa? Atau H alternatifnya? A tidak sama dengan B. Itu, Pak. Berarti bagaimana dengan C, dengan D, dengan E? A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tidak sama dengan D, tidak sama dengan E. Gitu? Ada pendapat yang lain? Ya, kalau H0-nya tadi kan jelas. A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E. Sekarang HA-nya atau H alternatifnya. Apakah A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tidak sama dengan D, tidak sama dengan E? Ada yang punya pendapat lain? Halo? Masihkah bersama Pak Bowo? Masih, Pak. Masih, Pak. Tapi bingung.
Ya. Tadi kalau membandingkan dua kelompok, paham ya? A sama dengan B, itu H0-nya. H1-nya atau HA-nya, H alternatifnya, A tidak sama dengan B. Gitu ya? Untuk yang perbandingan dua kelompok. Nah, tadi kalau menggunakan UJT begitu. Nah, sekarang kalau yang ANAFA membandingkan 5 kelompok misalnya. H0-nya A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E. Nah, sekarang H1-nya. Nah, jadi H1-nya itu minimal ada satu di antara 5 kelompok itu yang tidak sama. Misalnya A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, tapi tidak sama dengan E. Itu sudah boleh. Ya, itu hak alternatifnya. Gitu ya teman-teman ya. Ya, Mbak Pak, itu Siti. tapi kalau beda semua nggak apa-apa, Pak? Nggak masalah. Kan tadi saya katakan minimal satu. Minimal satu ada yang berbeda. Itu adalah hak alternatifnya. Ya, boleh kelima-limanya berbeda, boleh 2 di antara 5, boleh 3 di antara 5. Ya. Begitu. Silahkan. Yang lain. Ya, silahkan teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh tanya tentang tugas kemarin nggak? Ya, silahkan Mbak. Yang tugas kemarin itu kan rancangan penelitian itu loh Pak. Saya kurang paham bagian gambar desain itu seperti apa nih Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Oke. Gambar desain yang mana yang dimaksudkan? Oh ini ya, apa namanya? Desain penelitiannya ya. Nggih itu Pak. Ya, jadi desain penelitiannya, misalnya contoh, ada penelitian pretest ya, pretest post-test control group design misalnya. Nanti teman-teman bisa buka buku di rancangan penelitian atau desain penelitian. Ya. Itu seperti apa? Misalnya begini, contoh ya sederhananya. Kita ingin membandingkan dua kelompok. Kita ingin membandingkan dua kelompok. Kelompok A, kelompok B. Ya. Ada bayangan ya? Jadi contoh misalnya. Kelompok A, kelompok B. Nah, sebelum kita perlakukan, contoh sederhananya misalnya ada kolam ikan A, kolam ikan B. Gitu ya, kolam ikan A, kolam ikan B. Nah, sebelum berikan perlakuan, kolam A ini kita ukur dulu. Ya, individu yang ada di kolam A kita ukur dulu misalnya tadi pada bobotnya atau pada beratnya. Ya, kita ambil 15 ikan. Sebelum diberlakukan perlakuan sebelum diberikan perlakuan, kolam A kita timbangi dulu semuanya. Demikian pula yang kolam B. Nah, itu artinya di situ kita melakukan pretest. Pretest. Nah, setelah itu kemudian kita berikan perlakuan. Kolam A kita berikan perlakuan A, kolam B tidak kita apa-apakan. Artinya dia sebagai kelompok kontrol. Artinya bisa juga misalnya kita menggunakan tidak hanya 2 kolam, tapi 3 kolam misalnya. Kolam A kita berikan perlakuan A, kolam B kita berikan perlakuan B, kolam C tidak kita berikan perlakuan. Ya, artinya diperlakukan sebagaimana mestinya atau sebagaimana biasanya. Nah, tadi sudah kita ukur sebelum diberikan perlakuan kan. Setelah itu kita berikan perlakuan. Kolam A berikan pakan A, kolam B berikan pakan B, dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan perlakuan, kemudian kita ukur. Nah, pengukuran setelah perlakuan itu kita sebut dengan post-test. Nah, tetapi semuanya ini kita kendalikan. Maka itu disebut dengan desain pretest post-test control group design. Nah, berarti artinya kalau kita buat gambaran rancangan penelitiannya, ini sengaja saya hanya auditori ini ya, sekedar cerita-cerita. Tadi kan saya sampaikan sengaja saya tidak menampilkan apapun gitu ya. Karena memang belum sempat buat PowerPoint-nya. Ya, jadi kalau kita berikan gambaran,
Jadi pada kolam A, kolam B, kolam C, ya, tadi kita 3, pretestnya dilakukan pengukuran. Berarti di situ kita ukur X atau Y0 ya. X0, X0, X0. Kemudian setelah itu kita lakukan pengukuran kita berikan treatment. Kita berikan treatment. Kemudian setelah itu kita ukur. Nah, itu kan bisa kita gambar desainnya dalam tabel. Nah, mungkin nanti akan saya tampilkan di di PowerPoint ya, yang berkaitan dengan desain penelitian. Tapi sebetulnya yang diminta itu adalah rancangan rancangan percobaan ya, rancangan percobaan atau rancop. Jadi kalau kita bicara tentang rancangan percobaan itu umumnya kita menggunakan RAL atau rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok dan juga beberapa rancangan yang lain. Ya, ini mudah-mudahan saya masih ada sisa PowerPoint yang berkaitan dengan gambaran rancangan desain penelitian. Oke, ini saya tayangkan ini ya. Bentar, saya share. Kelihatan? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, inilah. Jadi ini contoh. Ya. Ini contoh desain static group comparison. Jadi ini kita berikan perlakuan, ya. Kemudian kita amati. Ya. Yang satu diberikan perlakuan, yang satu tidak diberikan perlakuan. Jadi di sini pengamatannya dilakukan berapa kali ini? Yang contoh desain yang pertama ini, yang desain statistik 1 kali, yaitu setelah atau sebelum perlakuan? Setelah perlakuan. Ya. Jadi ini kita membandingkan 2 kelompok ya. 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Tapi sebelum diberikan perlakuan itu kita tidak melakukan pengukuran. Tiba-tiba kita berikan perlakuan begitu saja. Nah, setelah kita berikan perlakuan, kita ukur. Atau kita lakukan observasi. Oh, ini adalah observasi. X itu adalah treatment. Nah, kelompok pertama kita berikan perlakuan, kelompok 2 tidak diberikan perlakuan. Nah, setelah kelompok pertama diberikan perlakuan, dua-duanya kita ukur. Ini namanya gambar desain yang disebut dengan static group comparison. Kemudian yang kedua, ini contoh gambar desain juga. Ini berapa kali dilakukan pengukuran? Ini berapa kali dilakukan pengukuran? 2 kali, Pak. 2 kali. Sebelum dengan sesudah perlakuan. Kita membandingkan kelompok A yang atas ini, yang B itu kelompok kontrol. Ya. Yang A kita perlakukan, kita lakukan pengukuran, kelompok B juga kita lakukan pengukuran. Nah, setelah itu kelompok A kita berikan perlakuan, kelompok B tidak. Setelah itu kita ukur atau kita lakukan observasi setelah perlakuan. Baik kelompok A maupun kelompok B. Itu adalah contoh gambar desain non-equivalent control group atau non-equivalent control group design. Dan seterusnya. Gitu ya, Mbak ya. Contoh gambar desain. Teman-teman, ini mohon maaf karena saya jam 9 ada acara di S2, sementara kita akhiri dulu kuliah kita. Nanti mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk membuat video yang berkaitan dengan dengan materi kita hari ini tentang uji prasyarat analisis. Oke, sementara itu nanti teman-teman bisa diskusi lebih